Hari ini adalah hari kemenangan Tuhan Yesus dan biarlah menjadi hari kemenangan kita semuanya. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Hidup Memuliakan Tuhan. Mari kita akan baca Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-20 ayat pertama sampai ayat 8, demikian firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Ayat 5. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Amin. Saudara-saudara, kebangkitan Kristus dari antara orang mati merupakan fondasi dari iman Kristen. Kan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dikatakan, seandainya Yesus mati dan tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan Injil, sia-sialah kepercayaan kamu. Sia-sia kalau kita percaya kepada Yesus, ternyata Yesus mati dan tidak bangkit. Tetapi yang benar, Yesus mati, dikubur, dia bangkit pada hari ketiga. Dan ini menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Semua manusia termasuk nabi dan rasul pernah mati dan dikuburkan dan tidak pernah bangkit. Karena mereka adalah manusia biasa. Hanya satu yang mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, akan datang kembali sebagai Raja, dan namanya adalah Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya. Yesus adalah Tuhan karena dia menang atas maut. Yang menarik pada ayat 1 dikatakan ketika Maria Magdalena berjalan ke kubur Yesus, dia melihat batu kubur telah diambil, telah disingkirkan. Dalam Matius 28 ayat 2 dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara, walaupun kita banyak kesulitan, kelihatannya jalan tertutup, siapa yang bisa membuka pintu kubur yang begitu berat? Mungkin saudara juga bertanya, bagaimana saya bisa mengatasi masalah sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah lain yang tampaknya sangat berat. Tetap melangkah untuk mencari Yesus. Karena Tuhan bisa mengutus malaikatnya untuk menggulingkan batu itu dan duduk di atasnya, berkuasa atasnya. Saudara boleh punya masalah, tapi jangan pernah dikuasai oleh masalah. Karena Tuhan memberikan kuasa kebangkitan untuk kita bisa mengatasi semua masalah, semua persoalan dengan kuasanya yang tanpa batas. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Tapi pertanyaannya adalah, mengapa malaikat membuka batu penutup kubur? Jawaban yang sederhana adalah agar Yesus bisa keluar dari kubur itu. Tetapi saudara, jawaban itu tidak tepat. Mengapa? Karena di dalam Alkitab, setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, dikatakan dia mengenakan tubuh kebangkitan yang mulia, yang tidak lagi terbatas oleh ruangan. Jadi dia bisa tembus tembok.
Karena dikatakan dalam Yohanes 20 ayat 19 misalnya, ketika murid-murid sedang berkumpul di satu tempat dengan pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang Yahudi. Pada waktu itu Yesus berdiri di tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lewat mana? Gak usah lewat pintu, gak usah lewat tembok. Dia bisa hadir pada saat itu. Jadi pintu kubur gak usah dibuka, karena Yesus bisa keluar tanpa batunya digulingkan. Berarti jawaban yang tepat, mengapa malaikat harus membuka pintu penutup kubur adalah agar para murid-muridnya bisa masuk ke dalam. Mereka bisa melihat kubur itu kosong. Mereka bisa melihat kain kafannya masih ada di sana. Mereka bisa menyaksikan dengan mata kepala sendiri, bukan dari kata orang. Dan ternyata saudara, soal masuknya para murid ke dalam kubur itu, ternyata ini sangat penting. Karena ini menentukan sikap iman mereka. Kalau saudara baca ayat-ayat tadi dikatakan bahwa Maria yang pertama kali pergi ke kubur itu. Tetapi dia tidak masuk ke dalam kubur bahkan ketika pintunya sudah terguling. Dan karena dia cuma nonton, lihat, menjenguk dari luar, maka kemudian dia berasumsi bahwa Yesus diambil oleh orang. Itu yang kemudian dia katakan kepada Yohanes dan juga kepada Petrus. Bahkan ketika Yesus mendekati dia dari belakang, siapa yang kamu cari, kata Yesus. Maria berkata, apakah engkau penjaga taman, penunggu taman? Apakah engkau yang mencuri mayat Yesus? Saudara, orang yang tidak masuk ke dalam mengalami secara pribadi, berasumsi, bahkan tidak punya iman, berpikir secara negatif. Yesus yang datang dianggap sebagai penunggu taman, dianggap sebagai pencuri. Sampai Yesus harus menyadarkan Maria dan berkata, Maria. Baru Maria tersentak dan berkata, Rabuni, artinya guru. Nah, murid kedua yang datang ke kubur Yesus setelah Maria adalah Yohanes. Yohanes lebih muda dari Petrus, jadi dia berlari lebih cepat. Tapi begitu sampai di pintu kubur, dia tidak masuk. Alkitab bilang dia cuma menjenguk ke dalam. Nah, yang lebih nekat yang ketiga, Simon Petrus. Dia masuk ke dalam, walaupun dia larinya lebih lambat daripada Yohanes. Tapi dia mengambil inisiatif untuk maju ke dalam. Dan dia melihat dengan mata kepalanya, kain kafan dan kain peluh sudah tergeletak di dalam kubur kosong itu. Baru setelah Petrus masuk, Yohanes kemudian masuk juga. Dan Alkitab berkata, Yohanes melihat apa? Kubur yang kosong. Melihat apa? Kain kapan dan kain peluh. Lalu dia percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Saya mau katakan, kalau saudara menjadi Kristen penonton, cuma menjenguk, cuma ngintip dari jauh, engkau tidak masuk secara lebih dalam persekutuan dengan kuasa kebangkitan Tuhan, imanmu tidak akan timbul. Tapi ketika engkau berani masuk ke tempat yang lebih dalam, imanmu akan dikuatkan, karena aku akan melihat dengan mata imanmu bahwa Allah itu benar-benar hidup. Dia bisa mengatasi semua tantangan di dalam kehidupan kita. Nah, pada saat para murid melihat kubur yang kosong, mungkin ada beberapa pemikiran yang tersirat dalam benak mereka. Kubur kosong, apakah mungkin karena mayat Yesus telah dipindahkan oleh orang Roma ke tempat yang lain? Tapi seandainya ini benar, ketika murid kemudian cerita kepada semua orang Yesus sudah bangkit, maka dengan gampang orang Roma itu akan berkata atau menunjukkan mayat Yesus. Yesus nggak bangkit, nih lihat mayatnya, saya pindahin dari kubur ini ke kubur yang lain. Jangan GR dulu, Yesus nggak bangkit. Tapi itu tidak pernah terjadi. Mungkin seperti yang dikatakan Maria, dia menduga ada orang yang mencuri mayat Yesus. Tapi ini juga tidak benar, karena kubur itu dijaga oleh para prajurit Romawi dan dimateraikan, gak ada yang berani mencuri. Dan seandainya ada yang nekat mencuri,
Ngapain dia mesti buka kain kafan dan kain peluh? Kan orang mencuri buru-buru, saudara. Ngapain dicopotin begitu, saudara? Saudara ingat ketika Lazarus bangkit dari antara orang mati, kain kafan masih melilit di tubuhnya. Beda dengan Yesus. Karena orang yang dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan tidak membutuhkan pakaian lagi. Dia mengenakan tubuh kemuliaan. Segala perlengkapan jasmaniah ditinggalkan. Saudara, ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Lagi pula ada yang mungkin berkata, siapa pikir bisa saja kan bahwa kubur kosong karena para murid salah masuk kubur. Jadi mereka lihat, ini kubur kosong, Yesus sudah bangkit, padahal kuburannya sebelah sana. Tapi kan gak mungkin, karena murid yang melihat itu bukan cuma wanita, tapi juga pria. Bukan cuma satu orang, tetapi beberapa orang. Dan kalau mereka salah masuk kubur, Yusuf Arimatea, pemilik kubur itu, dengan gampang bisa menjelaskan, bro, salah masuknya, bukan yang itu, yang ini nih. Saudara sekalian, lagi pula kubur itu bukan kubur umum di mana banyak kuburan. Ini adalah kubur pribadi milik Yusuf Arimatea. Dan Yusuf bisa menjelaskannya bahwa memang kubur itu kosong. Kan pernah ada cerita, saudara, 1 minggu sebelum Yesus mati disalib, dia ketemu sama Yusuf dan berkata, Yusuf, saya mau pinjam kubur kamu ya, beberapa hari saja. Buat apa Tuhan Yesus? Weekend vacation, liburan akhir pekan. Saya akan check in hari Jumat dan saya akan check out hari Minggu. Dan Yesus menggenapi apa yang dia katakan. Dia dikubur hari Jumat, dia bangkit pada hari Minggu pagi. Kalau ada orang yang pinjam kuburan saudara dan berkata, nanti gak lama saya akan balikin lagi, jangan pernah percaya. Kalau orang mati gak akan pernah bangkit. Hanya satu yang bisa melakukannya, Yesus Kristus. Karena dia raja di atas segala raja, dia menang atas kematian. Saudara, yang menarik sekali kalau saudara ke Israel, kita akan melihat kubur Yesus. Saudara, kubur Yesus di sana disebut sebagai the garden tomb, ya, kubur di taman. Dan tempat itu adalah tempat yang sangat indah, sangat bagus, sangat asri. Dan kubur itu kosong, di pintunya hanya ada tulisan, He is not here for his reason. Dia tidak ada di sini sebab dia sudah bangkit. Pertanyaannya, itu kan kubur pinjaman punya Yusuf Arimatea. Kenapa setelah Yesus bangkit di kemudian hari, Yusuf Arimatea tidak dikubur di kuburan miliknya sendiri? Kalau saudara pergi ke Yerusalem, saudara akan lihat bahwa Yusuf Arimatea ditempatkan di sebuah kubur batu yang tidak terlalu terawat baik, nggak bagus, dan jarang orang melihat ke sana. Hanya kalau saya ke Israel, saya berupaya setiap kali mengajak rombongan selalu lihat kuburan Yusuf Arimatea. Sampai seorang tour guide ketika dia membawa rombongan-rombongan lain, dia suka bilang begini. Ada seorang yang memberitahu kepada saya, saudara, ada seorang pendeta dari Indonesia yang tiap kali ke Yerusalem selalu minta untuk diantarkan melihat kubur Yusuf Arimatea. Dan pendeta itu pendeta Rubin Adi Abraham katanya. Saudara, kenapa saya selalu ingin mengajak orang melihat ke sana? Kubur Yusuf Arimatea yang dipakai oleh Yesus sangat bagus. Kubur yang digunakan untuk Yusuf Arimatea sekarang kecil, tidak terlalu terawat, tidak menarik, kurang bagus. Tapi ini ciri seorang anak Tuhan yang luar biasa. Dia rela memberikan yang terbaik bagi Yesus dan mendapatkan yang kurang baik bagi dirinya. Asal Yesus dimuliakan, asal Yesus ditinggikan, aku bersuka cita. Beranikah kita mengambil sikap seperti itu? Jadi kalau saudara tanya kepada saya, kenapa Yusuf tidak mau dikubur di tempat bekas Yesus dikubur? Mungkin jawabannya adalah, I'm not worthy. Saya tidak layak dikubur di tempat di mana Yesus pernah dibaringkan. Itulah ciri seorang murid yang rendah hati, tapi dia mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Berarti Yesus tidak dipindahkan mayatnya, tidak dicuri.
Para murid tidak masuk kubur. Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Nah, sekarang kita akan melihat apa cirinya orang yang mengalami kuasa kebangkitan Tuhan dan kemudian hidup memuliakan Dia. Yang pertama di sini, orang yang memuliakan Tuhan adalah orang yang ingin mengalami Tuhan lebih dalam. Jangan hanya seperti Maria yang menonton dari luar, atau Yohanes yang pada awalnya hanya menjenguk. Engkau tidak akan terbangkitkan imanmu. Masuk lebih dalam, mengalami secara pribadi. Dalam Matius pasal 2 dikisahkan ketika orang Majus datang ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Alkitab bilang, maka masuklah mereka ke dalam, lalu mereka sujud menyembah Yesus. Kalau saudara hanya lihat dari luar, gak bisa sujud menyembah. Engkau hanya nonton. Dan orang yang datang dengan motivasi nonton akan dapat berkat sebagai penonton. Tapi kalau saudara datang kepada Tuhan, ingin mengalami Tuhan secara pribadi, engkau dapat Tuhan sendiri yang akan menjamah kehidupanmu. Saudara, orang Majus yang masuk dan sujud diubah hidupnya menjadi baru. Begitu juga dalam Lukas pasal 5 ketika Yesus mengajar orang banyak di tepi Danau Galilea. Maka dia berkata kepada Simon Petrus, aku pinjam perahumu. Dia mengajar orang banyak di pinggir pantai. Tetapi setelah selesai, dia berkata, tolakkan perahumu ke tempat yang dalam dan tebarkan jalanmu untuk menangkap ikan. Dan ketika Petrus melakukannya, dia mendapatkan ikan dalam jumlah yang sangat besar. Jadi Kristen jangan cuma di pinggiran yang airnya cetek. Di pinggir pantai hanya ada pasir, hanya ada sampah mungkin. Tapi tolakkan perahumu ke tempat yang lebih dalam, lebih mendalam dengan Tuhan. Engkau akan mengalami mujizat, engkau akan mengalami berkat, engkau akan mengalami Tuhan. Engkau akan tersungkur seperti Simon Petrus dan berkata, Tuhan pergi daripadaku, aku orang berdosa, aku tidak layak. Mengapa engkau mau masuk di dalam perahu kehidupanku? Pada hari Paskah ini maukah saudara mengambil sebuah komitmen? Aku nggak mau jadi Kristen biasa-biasa saja. Aku mau jadi murid Tuhan sejati yang lebih mendalam di dalam iman kepadanya. Lebih mendalam dalam doa, lebih mendalam dalam membaca kitab suci hari lepas hari. Saya sudah berkali-kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Sampai tadi pagi pun ketika saya membaca kitab yang sama, hati saya tergetar. Selalu ada yang baru yang saya dapatkan dari firman. Itulah sukacita yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Saudaraku, kembali dirikan mezbah doa. Kembali rajin membaca kitab suci. Layani Tuhan, jangan cuma jadi penonton. Saudara-saudara yang mengikuti ibadah online, sedapat mungkin belajarlah berani melangkah ke rumah Tuhan. Karena Tuhan akan menolong, melindungi kita. Apalagi yang sudah mulai divaksin. Jangan sampai engkau mengalami kelemahan iman karena sudah 1 tahun lebih engkau tidak pernah beribadah di rumah Tuhan. Kenapa untuk makan di luar berani, untuk naik sepeda berani, untuk olahraga berani? Di mana imanmu ketika engkau sungguh menggunakan protokol kesehatan yang baik? Mari kita melangkah, bukan hanya nonton dari jauh. Masuk ke tempat yang lebih dalam, melayani Tuhan, ikuti kelas pemuridan, ikuti kelompok-kelompok sel. Gak usah didorong-dorong terus. Ini adalah pilihan pribadi kita. Apakah engkau hanya mau ngintip dari luar atau masuk lebih dalam? Kalau engkau mau mengalami pengalaman yang lebih dalam dengan Tuhan, engkau akan percaya, engkau akan mengalami kasih Tuhan, engkau akan mengalami kuasa Tuhan, dan pertolongannya akan dilimpahkan dalam kita. Nah, saya melihat ada pertanyaan berikutnya yang muncul dalam benak saya. Karena ayat 7 tadi berkata, Petrus melihat kain kapan
itu tergeletak di tanah, dan kain peluh atau kain penutup wajah dan kepala, dalam bahasa Yunaninya soudarion, itu sudah tergulung, atau dalam terjemahan lain sudah terlipat. Karena kata kain penutup wajah sudah tergulung itu berasal dari kata entuliso di dalam bahasa Yunani, yang artinya tergulung, roll up, atau terlipat, fold up. Kenapa Yesus bangkit dari kubur masih sempat-sempatnya melipat kain penutup kepalanya? Saya melihat di sini hal yang simpel saja. Yesus itu kalau melakukan tugasnya selalu melakukan tugas dengan baik dan rapi. Dia lipat dulu, saudara sekalian, sebelum dia keluar daripada kubur tersebut. Jadi secara simpel saya melihat Yesus itu pribadi yang rajin, gak males, masih beresin kainnya, saudara. Kalau saudara bangun tidur, khususnya mungkin ibu-ibu ya, beresin kasurnya dulu gak, saudara? Beresin selimutnya atau tidak? Kalau males, jangan-jangan bukan murid Yesus. Yesus aja rapi loh, saudara. Apakah kita mengerjakan tugas kita dengan rajin? Kerja mesti rajin. Kalau jadi ibu rumah tangga, masak mesti rajin. Beresin rumah mesti rajin. Jangan rumah kayak kapal pecah karena nggak rapi. Yesus aja rapi. Masa kita nggak mau? Kerjakan tugas dengan rajin sampai tuntas. Kalau ada mahasiswa yang gak lulus-lulus karena gak nulis skripsi dengan baik, engkau kurang mengasihi Tuhan. Engkau kurang mengasihi Dia dengan segenap akal budimu, dan engkau tidak meneladani apa yang dilakukan Yesus. Yesus menggulung kainnya setelah Dia bangkit dari antara orang mati. Menunjukkan bahwa Dia rajin, rapi, melakukan tugas secara tuntas. Tetapi ada satu pandangan yang menarik yang berkata begini. Orang Yahudi kalau makan, biasanya seorang tuan itu disiapkan makanannya oleh hamba-hambanya, oleh budaknya. Dan kemudian mereka menata di meja dan memperhatikan, berjaga-jaga, bersiap ketika tuannya itu makan. Kalau tuannya minta bantuan apa, mereka sudah siap di sana. Dan saudara sekalian, kalau tuan itu sudah selesai makan, maka dia akan mengambil kain lap, serbet, semacam sapu tangan begitu. Lalu dia bersihkan jarinya, dia bersihkan mulutnya, dia kadang bersihkan jenggotnya juga. Lalu kemudian dia taruh kain tersebut. Itu berarti sudah selesai ya. Jadi kalau misalnya ada ini, lalu kemudian sudah selesai, dia simpan. Dan kemudian barulah para budak itu berani membereskan meja. Tetapi kalau tuan itu melipat serbetnya, kainnya, dan menaruh dekat piring atau tempat makan, lalu dia pergi sebentar keluar, nggak tahu mungkin mau ke toilet kah atau kemana, para budak tidak berani untuk membereskan. Karena kain yang terlipat berarti I'll be back. Aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Tahukah saudara bahwa Yesus seringkali memberikan simbol-simbol. Dan itu berarti aku pergi, tapi jangan takut, aku akan datang kembali dan menjemput kamu, supaya di tempat di mana kamu berada, aku pun berada. Saya tahu tidak semua orang yang setuju dengan pandangan atau tafsiran ini. Tetapi soal Yesus datang kembali, itu memang nyata-nyata dikatakan di dalam kitab suci. Misalnya dalam Kisah Rasul 1 ayat 11, ketika Yesus naik ke sorga, malaikat berkata, Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Dia Tuhan yang naik ke sorga, dan kita hamba-hambanya harus selalu ready, standby. Karena kainnya terlipat, Yesus akan datang kembali.
Berarti kita harus menyambut kedatangannya kembali dengan hati yang sungguh-sungguh siap. Seperti mempelai wanita menyambut kedatangan sang mempelai pria tersebut. Tanda-tanda kedatangan Yesus sudah sangat nyata hari-hari ini. Dalam Lukas 17 dikatakan, pada hari anak manusia, keadaannya seperti keadaan Lot di Sodom. Orang melakukan dosa sodomi. Laki senang sama laki, perempuan senang sama perempuan. Sampai akhirnya hujan api dan belerang membinasakan Sodom. Di Amerika sekarang, presiden yang terpilih memilih beberapa menteri yang transgender, yang jelas-jelasan homoseks atau lesbian. Dan mereka mengatakan ini adalah persamaan hak manusia. Ketika kehendak manusia dikedepankan dan kemudian mengesampingkan kehendak Allah, itu tanda hukuman sebentar lagi akan menimpa. Saudara-saudara, Lukas 21 ayat 11 mencatat bahwa salah satu tanda kedatangannya selain perang, gempa bumi adalah penyakit sampar dan kelaparan. Penyakit sampar adalah jenis penyakit menular yang ditakuti pada waktu itu. Saya merasa COVID-19 juga merupakan salah satu jenis penyakit menular yang bukan hanya menjadi sebuah endemi di satu negara, tapi menjadi pandemi di seluruh dunia. Apakah ini bisa menjadi tanda juga bahwa sebetulnya tidak lama lagi Tuhan akan segera datang, seperti Dia memberikan tanda melipat kain tersebut. Aniaya dan terorisme akan meningkat di seluruh dunia menjelang kedatangannya. Karena Yohanes 16 ayat 2 Yesus berkata, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Membunuh orang itu dosa. Membunuh orang itu sebuah dosa, kejahatan yang besar. Tapi sekarang banyak orang rela mati untuk membunuh orang lain karena dia pikir dia akan masuk surga. Sebuah pemikiran yang sangat terbalik dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab, oleh hukum Taurat, the Ten Commandment. Jangan membunuh. Siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan oleh Allah sendiri. Tapi sekarang bukan saja orang membunuh misalnya karena kebencian dan sebagainya, dia yakin dia masuk surga. Surga macam apa yang dihuni oleh para pembunuh? Surga macam apa yang dihuni oleh para teroris? Surga macam apa yang ditandai dengan kejahatan sedemikian? Saya rasa orang yang sungguh-sungguh beragama dengan baik tidak menginginkan surga semacam itu. Saya percaya menurut Alkitab, surga adalah tempat yang kudus. Tidak ada dosa, tidak ada kepahitan, tidak ada kebencian. Yang ada hanyalah kasih, yang ada hanyalah Tuhan Yesus Kristus yang akan menjadi raja di sana. Dan setiap orang yang mengasihi Dia akan berada di dalam kerajaannya. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, saudaraku. Seperti 5 gadis yang bijaksana, selalu menyiapkan pelita dan minyak, supaya pelita itu tidak pernah padam di tengah malam yang gelap gulita. Yesus akan segera datang. Dia berkata, aku datang segera. I'll be back. Dan apa yang Tuhan katakan, Dia pasti akan menggenapinya. Jadi ciri yang pertama dari orang yang hidup memuliakan Allah adalah orang yang mengenal atau mengalami Tuhan lebih dalam. Dia harus masuk dalam persekutuan, bukan hanya menonton di luar. Tapi yang kedua, ciri orang yang sungguh memuliakan Allah adalah dia menyambut kedatangannya, menantikan hari kedatangannya kembali dengan hidup kudus, hidup takut akan Tuhan. Pertanyaan ketiga yang saya temukan dari perikop ini adalah, mengapa Maria dilarang memegang Yesus? Karena dalam Yohanes 20 ayat 17 dan 18 dikatakan demikian.
Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu dan kepada Allahku dan Allahmu. Ayat 18, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Waktu Maria memegang Yesus, Yesus berkata, jangan memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Nah, kalimat ini kadang menimbulkan kebingungan. Oh, berarti Maria tidak boleh menyentuh Yesus. Karena Yesus harus kembali ke sorga, kembali kepada Bapa dulu, baru kemudian mungkin para murid bisa memegang dia. Tapi kalau kita lihat ayat yang lain, ada catatan bahwa para wanita itu memegang kaki Yesus dan Yesus tidak melarangnya. Misalnya kalau saudara lihat di dalam bagian lain, dalam Matius 28 ayat yang ke-9. Matius 28 ayat 9. Dikatakan mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Jadi para wanita itu memeluk kaki Yesus dan ini merupakan tindakan penyembahan, worship. Dan Tuhan tidak melarang itu. Tapi kenapa dalam ayat ini dikatakan jangan memegang aku? Sebetulnya yang dimaksudkan adalah ini. Saking girangnya Maria itu pegang terus kakinya dan tidak mau melepaskannya. Sampai Yesus berkata, jangan pegang aku. Jangan pegang terus-terusan bagi dirimu sendiri. Aku belum akan segera naik ke sorga. Aku belum segera akan ketemu dengan Bapa Sorgawi. Aku masih akan menampakkan diri 40 hari kepadamu, kepada murid-murid yang lain, supaya mereka benar-benar percaya aku ini bangkit. Kini lakukan tugasmu, beritakan Injil kepada orang lain. Beritakan kabar baik kepada murid yang lain. Saya ingat mungkin hampir mirip kondisinya dengan Markus pasal 9 ketika Yesus dipermuliakan di atas gunung yang tinggi dan kemudian di kiri kanannya adalah Musa dan Elia. Dan ketika melihat hal itu, kemuliaan yang begitu besar, Petrus langsung ngomong, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kita dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ngalami hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan, penglihatan yang luar biasa. Simon bilang, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Udah di sini aja Tuhan, kita bikin 3 kemah, kami bahagia senang ada di sini. Tapi Yesus kemudian mengajak mereka turun gunung. Karena di bawah gunung masih ada orang-orang yang harus dilayani. Saudara, ada berapa banyak orang begitu terpesona kepada Yesus dalam hadirat yang sangat indah. Sehingga seperti Maria memegangi terus kaki Yesus bagi dirinya sendiri. Atau seperti Simon Petrus yang berkata, Tuhan kami ingin tetap di sini aja. Betapa indah bahagia di dalam hadirat-Mu. Itu sangat baik, itu sangat penting. Kita harus ada dalam hadirat Tuhan. Tapi jangan lupa turun gunung. Karena berita Injil bukan hanya untuk kita saja. Ini harus dibagikan kepada semua orang. Jadi saya melihat ada sikap ketiga yang terakhir. Dari orang yang hidup benar-benar memuliakan Allah. Bukan hanya mengenal Allah lebih dalam. Bukan hanya menantikan kedatangan Kristus. Tapi juga memberitakan Injil. Supaya semua orang yang lain mendengar dan mengalami berita kebangkitan ini. Dasar dari pemberitaan Injilnya apa? Maria berkata kepada para murid, aku telah melihat Tuhan. Kita mesti ngalami dulu, jangan cuma katanya orang. Seperti pengamen cilik nyanyi, bintang kecil katanya, di langit yang biru katanya, amat banyak katanya, menghias angkasa katanya. Kenapa dia selalu tambahi katanya? Rupanya dia buta, saudara. Bintang kecil, dia gak pernah lihat katanya, di langit yang biru. Dia gak pernah lihat langit katanya.
Saudara Kristen katanya atau Kristen nyatanya, faktanya. Jangan cuma dengar kesaksian, oh luar biasa ya Tuhan. Pendeta khotbah, Tuhan bisa memulihkan, menyembuhkan, mendatangkan mujizat. Tapi ketika engkau mengalami masalah, engkau sendiri gak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Alami Tuhan secara pribadi. Itu akan menjadi dasar untuk engkau bisa bersaksi kepada orang lain. Maria bisa bercerita before and after. Dulu pada waktu aku belum melihat Yesus bangkit, aku takut, aku gentar, aku kehilangan iman. Tapi Yesus bangkit, aku melihat dia, dia menyapaku. Dan sekarang aku menjadi berani bersaksi, imanku mulai bangkit. Aku mau memuliakan Tuhan. Ada perubahan yang nyata. Ceritakan kesaksian pribadimu kepada keluargamu, kepada teman-temanmu. Karena kalau saudara menyaksikan apa yang kau alami secara pribadi, sulit dibantah. Karena itu adalah pengalaman saudara dengan Tuhan. Beritakan juga Injil. Injil itu simple beritanya. Yang pertama, katakan semua manusia berdosa. Dan upah dosa adalah maut. Manusia harus binasa masuk neraka. Yang kedua, usaha manusia sia-sia lewat amal kebaikan agama tidak bisa membuat kita ke sorga karena kita masih diikat oleh dosa. Dan yang ketiga, percayalah kepada Yesus, satu-satunya juru selamat yang telah mati dan bangkit, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya semua orang membutuhkan Yesus Kristus. Beberapa waktu yang lalu ada sebuah foto yang tersebar. Nick Vujicic, seorang motivator, juga seorang penginjil, setengah orang. Karena saudara dia tidak punya lengan dan kaki. Gak punya lengan, gak punya kaki. Jadi sepotong begitu saudara. Kalau dia khotbah, mesti didudukkan di atas mimbar. Dia sedang berlutut. Dia berdiri ya, Nick Vujicicnya. Dengan kondisi demikian. Dan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, berlutut di samping dia. Mereka berdoa minta pertolongan Tuhan supaya Hongaria diberkati oleh Tuhan. Foto ini menyebar sekarang kemana-mana. Ada seorang pemimpin negara hebat, tapi tetap berlutut membutuhkan Tuhan. Semua orang membutuhkan Yesus. Perdana Menteri, Presiden membutuhkan Yesus. Saya dan saudara membutuhkan Yesus. Keluarga kita membutuhkan Yesus. Orang-orang di sekitar kita membutuhkan Yesus. Mari beritakan Injil supaya mereka ketemu dengan Yesus. Mereka diselamatkan, mereka diubah, mereka diberkati oleh Tuhan. Saya yakin Indonesia juga membutuhkan Yesus. Itu sebabnya kita perlu berdoa dan kita perlu bersaksi tentang Yesus. Saudara, sepanjang bulan puasa tanggal 13 April sampai 12 Mei 2021 yang akan datang ini, saya mengundang kita semua untuk masuk juga di dalam doa dan puasa. Doa puasa peperangan rohani kita lakukan supaya masalah COVID ini segera bisa diatasi. Kita berdoa puasa supaya keamanan Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia. Terorisme, radikalisme bisa diatasi oleh kuasa Tuhan. Kita berdoa supaya ada ketahanan pangan di Indonesia. Jangan sampai kelaparan itu melanda. Dan bukankah orang percaya memegang peranan sangat penting untuk menentukan nasib bangsa melalui doa dan puasa yang dia lakukan. Berdoa untuk lawatan Tuhan agar semua orang mengenal Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati. Dan saudaraku, pada kesempatan Paskah ini saya mengundang kita semuanya. Ayo kita tingkatkan lagi iman, doa dan puasa, mencari hadirat Tuhan, dan bangkit berdiri untuk memberitakan bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu menang, dan siapa yang percaya kepadanya akan sungguh-sungguh mendapatkan kemenangan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya.